kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kelegaan, istirahat, ketenangan di masa pandemi sekalipun. Bersamamu Tuhan kami menemukan kekuatan pengharapan. Nyatakan dirimu lewat kebenaranmu, lewat hamba-hambamu yang malam hari ini sharing. Dan berkati pertemuan ini supaya semua orang mendapatkan berkat yang spesial daripada Tuhan. Sehingga kami boleh membina anak-anak kami melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Tony Daud buat doa, pujian, penyembahan. Dan sekarang kita akan mulai talk show kita pada malam hari ini. Kita akan berbincang-bincang, ya. Namun sambil berbincang-bincang itu kita belajar nilai-nilai firman Tuhan. Nah, apa yang kita mau pelajari malam hari ini? Anak itu berkat atau beban? Masa sih anak itu beban? Ya, yang sudah punya anak pasti mengalami. Dan saya ditemani dua narasumber malam hari ini, tapi kita panggil satu dulu. Ya, namanya Pak Hui. Ya, Hui itu kayak kagum kan? Hui, harum sekali. Dalam bahasa Tionghoanya Hui Xiong. Ya, Hui, harum gitu ya. Nah, dari gereja, kalau secara jemaat, gereja NDC. Tapi beliau seperti saya, tent maker. Ya, kalau saya dulu dagang sepatu, sekarang ngelukis. Pak Wisong sekarang jual kopi. Kopi sangrai sendiri, ya, penyangrai kopi. Tapi malam hari ini kita nggak bicara kopi. Malam ini kita mau berbicara mengenai parenting. Ya, selamat malam Pak Isong. Selamat malam Pak Jarod. Selamat malam semuanya. Ya, Pak. Tadi kan saya perkenalkan singkat banget tuh. Boleh ditambahkan Pak dari pelayanannya terutama ya. Apa pelayanannya? Ya, oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatannya Pak Jarod. Jadi sekarang ini saya memang berjemaat di NDC, di Nafiri Discipleship Church. Dan di NDC saya dipercayakan oleh Gembala Senior untuk memimpin Departemen Pelayanan Anak atau Kids Ministry dan juga Parenting Ministry. Ini adalah tahun yang kedua, ya, tapi prakteknya 1 tahun 3 bulan baru Pak, yang 9 bulan ini penyesuaian. Dulu di Kapels ya? Pandemi. Kenapa? Dulu di Kapels ya? Dulu saya di Kapels, betul. Jadi sebelum saya ada di pelayanan anak, saya ditugaskan atau dipercayakan untuk ada di pelayanan pasutri, ya, pelayanan pranikah begitu. Wah, padahal saya nggak tahu tuh kalau pindah departemen, tapi ngundangnya untuk parenting berarti pas dong. Iya. Makanya waktu tak kasih tema parenting kok diam aja. Saya pikir Pak Jarod tahu. Iya. Oke. Nah, Pak Isam, ya, punya putra-putri berapa? Kami menikah sudah tahun ke-15. Wah, tahun ke-16 dan dikaruniai 1 orang putra tunggal. Oke. Usianya sekarang 12 tahun, hampir 13 tahun. Oke, cocok ya kan, menikahnya 15, anaknya 12, jangan sampai anaknya 16. Bersekolah di sekolahnya Ibu Charlotte. Oh gitu, ya. Oke, wah ini seru nih, anak tunggal laki-laki ya. Laki-laki, betul. Umur 12. Hampir 13, 12 hampir 13 tahun. Untuk masa puber remaja. Betul. Cocok. Iya, cocok. pra remaja. Iya. Cocok. Karena kalau lama nggak punya anak, lalu punya anak, satu lagi, wah itu pas dapat anak senang banget nih. Wah, berkat gitu kan. Nah, saat itu tuh anak tuh berkat ya kan. Aduh, mungkin sampai 5-6 tahun kali ya, lucu, imut. Sekarang SMP. Nah, lo rasain lo. Pak Jarod buka rahasia aja. Nah, itu yang saya mau tanya tuh, Pak. Pernah nggak sih Pak ngalami anak itu jadi beban? Kalau buat kami, kalau sampai jadi beban, enggak. Ya, tidak sampai jadi beban. Tapi kalau misalnya namanya sebagai orang tua, apakah saya dan istri, apakah ada pergumulan dalam kami mengasuh, mendidik, menanamkan nilai-nilai kebenaran pada anak kami?
Ya tentu ada Pak, nggak mungkin semuanya berjalan mulus-mulus aja, 12 hampir 13 tahun gitu ya. Itu kayak naik roller coaster Pak, iya jungkir balik gitu ya, kadang kayaknya nanjak berat bener gitu, ntar begitu turun kayaknya enteng, tapi kagak berhenti-berhenti turunannya gitu. Langsung di depannya tikungan tajam dan mundar mandir. Banyak pergumulannya, banyak suka dukanya, tapi kami tidak pernah merasakan itu sebagai beban, itu pasti. Oke. Katakan mungkin bukan beban tapi pergumulan. Kan tiap keluarga, tiap orang tua pergumulannya beda-beda, ya kan? Iya. Ada yang misalnya kalau yang ekonominya pas-pasan atau pas masuk pandemi usahanya bangkrut, aduh anaknya banyak lagi, mungkin bebannya biaya atau pergumulannya biaya. Ya. Kalau anaknya cewek, genit, guna lagi gitu ya, pacarnya gonta-ganti, waduh pergumulannya juga mungkin bebannya, aduh nanti bisa nggak nih nikah masih perawan gitu ya. Anak laki-laki lain lagi ya, tapi masih SMP. Tapi SMP pun nggak lepas dari pergumulan dah. Sebagai anak tunggal laki-laki, mungkin spesifik ya. Pergumulan apa Pak yang pernah Bapak alami? Sampai istilahnya tuh, aduh Tuhan tolong misalnya gitu sampai. Ya, jadi mungkin ini baru belum terlalu lama ya, belum terlalu lama, artinya mungkin baru 1-2 tahun terakhir ini pada saat dia menjelang masuk dari kelas 6 SD menjelang kelas 1 SMP, sekarang kan kelas 1 SMP nih. Nah, kelas 6 awal masuk kelas 6 sampai kelas 1 itu memang karena mungkin mulai ada hormon pubertasnya juga mulai berjalan, terus kemudian ya dari segi pergaulan dan lain sebagainya. Pergumulan kami sebenarnya cukup klasik sih Pak. Bagaimana seperti yang banyak digumulkan dengan orang tua sekarang ini adalah bagaimana kita menjaga anak ini dari gempuran gempuran dunia digital gitu. Karena apalagi begitu masuk sekolah pertengahan kelas 6 itu terus kemudian kan pandemi, semua online, sampai sekarang semua online. Jadi kalau dulu sebelum pandemi, kami tuh di keluarga kita, saya selalu membiasakan bahwa kalau di rumah sebisa mungkin kita tidak menyentuh gadget gitu. Ketika saya pergi bekerja, misalnya melayani Tuhan, tentunya kita bawa gadget dan lain sebagainya. Tapi pada saat di rumah, kita berusaha untuk membatasi hanya untuk hal-hal yang penting. Dan untuk anak pun kami menerapkan misalnya, oke, kamu boleh punya gadget, karena waktu dia kelas 5 di sekolahnya ada ikut semacam ekskul yang jurnalistik yang membuat dia membutuhkan gadget. Padahal di awal waktu dia masih kecil kami tuh sepakat, saya dan istri, anak tuh baru boleh pakai gadget mungkin SMP. Tapi ternyata dunia kan kebutuhannya berbeda Pak. Jadi ekskulnya membutuhkan, ya udah, tapi kita sepakat bahwa dibatasi waktunya 1 jam, weekend 2 jam begitu. Tapi begitu pandemi, kita nggak bisa nih misahin anak dengan gadget Pak, karena sekolahnya menggunakan gadget. Ya. Gitu. Jadi, nah ini pergumulan yang buat kami saat ini adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilainya supaya jangan sampai nilai-nilai yang dari luar ini masuk begitu aja tanpa filter. Jadi kita berusaha untuk menanamkan penggunaan gadgetnya kan nggak bisa dilarang ya. Iya, nggak bisa dilarang, Pak. Yang kita bisa lakukan adalah kita masukin nilai-nilai yang benar supaya dia punya filter sendiri, gitu. Memberi senjata dari dalam. Betul, itu yang bisa kita lakukan. Dan juga kemudian ya seperti mungkin pergumulan klasik orang tua yang punya anak pra remaja kali Pak ya. Biasa kan sudah mulai suka melawan, membangkang kalau diberitahu mungkin kenapa sih nggak boleh, kenapa aku nggak boleh seperti ini, gitu kan ya. Alasan emang kenapa kan aku seperti ini, ya macam-macam seperti itu ya. 13 juga, tahun. Anaknya udah jatuh cinta belum, Pak? Kelihatannya sih udah, tapi dia nggak mau ngaku. Belum mau ngaku, udah dikorek-korek gitu. Belum mau ngaku kelihatannya. Bisa diselidiki sih, Pak. Cara dulu Bapak jatuh cinta pertama kali umur berapa gitu. Kalau nggak Bapak, ibunya gitu kan. Anak gitu kayak ya. Bapaknya kan ibunya. Gitu ya. Aduh. Kalau patokan bapaknya bisa jadi udah, kalau patokan ibunya bisa jadi belum gitu. Itu dia. Iya, itu dia. Tapi kalau saya ingat apa yang pernah Pak Jarod ngomong ya, kalau anak itu kan anak pra remaja nggak usah repot suruh dia mandi apa segala macam gitu. Nanti kalau udah pacaran kan banyak karena tadi dia sering mandi sendiri gitu kan Pak ya.
Ya, kalau saya lihat sih mandinya masih jarang, Pak. Oke. Tanda-tanda jatuh cintanya belum ya? Jadi bisa ditarik kesimpulan sendiri. Ya, kalau laki-laki mungkin lebih lambat ya, wanita lebih cepat. Iya, mungkin lebih lambat. Jadi masih lebih kepada ingin main gitu ya, dan dia kan sekarang ini juga lagi banyak mengeksplor, lagi senang fotografi, video editing dan lain sebagainya, lagi banyak mengeksplor ke sana gitu. Wah, itu sebenarnya udah masuk bisa bagian dari solusi itu supaya anak itu nggak gadget addiktif, diberikan kesempatan untuk hobi yang produktif. Betul, Pak. Dan akhirnya saya libatkan edit video. Iya. Mungkin kalau bapaknya banyak acara, suruh bikin flyer Instagram. Ya, akhirnya saya libatkan hal-hal yang simpel dia untuk kayak misalnya di pelayanan anak, kita kan juga ada sosial medianya. Nah, jadi saya libatkan dia untuk editing video-video pendek untuk di sosial media, NDC Kids gitu ya. Ada beberapa yang dia lakukan gitu. Oke, mantap. Itu termasuk sebenarnya kesaksian buat teman-teman Bapak Ibu yang lain ya, supaya anak itu nggak gadget addiktif, dia harus punya sesuatu yang menyenangkan yang lain. Betul. Kalau dia nggak punya sesuatu yang menyenangkan yang lain, bosen, pasti gadget lagi, dan gadgetnya tidak produktif. Gadget kan nggak salah sebenarnya. Gadget kalau buat orang kerja, jualan lewat gadget, ya berarti bukan adiktif. Adiktif adalah sesuatu yang nggak bisa lepas dan itu tidak berguna. Oke, Pak Isyong, nanti saya akan kembali ke Bapak. Sekarang saya akan memanggil tamu yang lain dulu. Ya, karena kita ada 2 narasumber malam ini, kita bolak-balik gonta-ganti aja. Nah, yang berikutnya adalah Ibu Lita, lengkapnya Ibu Lita Patricia Lunanta. Nah, saya lupa, maaf, nanti belakangnya itu PSI atau MSI atau malah jangan-jangan sudah doktor ya. Tapi yang setahu saya adalah psikolog. Ya, betul, Pak. Nah, selamat malam Ibu Lita. Malam Pak Jarot. Malam Bapak Ibu sekalian. Boleh dilengkapi tadi, perkenalkan saya tadi, namanya tuh belakangnya atau depannya apa itu? Depannya Nyonya, Pak. Belakangnya psikologi, betul. Jadi saya psikolog anak dan keluarga, tapi sebenarnya pekerjaan utama saya itu dosen. Tahun 2005 tadinya saya dosen di Makassar, di Universitas Negeri Makassar, lalu pindah ikut suami. Jadi tetap lanjut di sini, tetap mengajar di Fakultas Psikologi tentunya ya. Berarti sudah doktor atau master? Belum, Pak, masih master psikologi. Ya, karena kalau S1 nggak mungkin ngajar kan? Iya, betul. Makanya antara master atau doktor nih ya, atau kandidat doktor. Udah ngambil? Didoakan aja, Pak. Amin. Oke, iya. Nah, sekarang Ibu Lita, sama pertanyaan saya. Putra-putri berapa, Bu? 3, Pak. Wih, lumayan. Berarti paling besar umur? Yang paling besar sama kayak anak Pak Huisong, umurnya 12 tahun, tapi perempuan. Paling kecil? Lalu yang paling kecil umur 2 tahun. Jaraknya jauh. Bagus ya. 12. Ya, jadi saya cukup beruntung sih. Maksudnya pergumulan saya itu ada di kelompok-kelompok usia yang berbeda. Ya, boleh ceritain Bu, yang pernah aduh ini anak ya. Pernah bergumul ya, kalau boleh istilah beban bergumul. Kapan Bu itu rasanya kok beban gitu ya? Sebenarnya jujurnya kan sejak mereka lahir juga mereka sudah membawa suatu tantangan ya buat orang tua dalam hal tidur misalnya ya. Tapi memang sama seperti Pak Huisyong, saya nggak pernah merasa anak saya sebagai beban. Cuma tantangan iya kali ya. Apalagi perpaduan ketiganya itu loh Pak. Kalau kakak bergumul soal identitas, yang abang yang kedua bergumul dengan pengendalian diri lah, emosinya lah, karena dia sedang kayak preteen gitu ya. Kemudian yang kecil, dia selalu bergumul, tidak terima bahwa dunia itu tidak berputar dengan dia sebagai pusatnya lagi kan. Jadi sedikit-sedikit dia bisa meledak gitu. Nah, pergumulan saya tuh kalau tiga-tiganya Pak. Jadi misalnya si abangnya lagi breakdown, si adiknya bersuara juga. Nah ini kalau semua sudah bersuara, nanti kakaknya terganggu. Kalian ribut sekali. Nah mama nih sudah mau berteriak nih. Kalau misalnya 1, 2, 3 bersuara, nah mamanya. Nah itu Pak kira-kira tantangannya sih. Perpaduannya itu yang seru. Oke, nah saya sekarang mulai mau bertanya nih ya.
bagi orang lain kan ada juga yang betul-betul menjadi beban. Ya, yang misalnya nih contohnya anaknya nuakalnya minta ampun sehingga orang tua malu gitu ya, karena orang tuanya kebetulan punya jabatan, entah guru, entah pendeta gitu kan. Lalu punya anak yang nakal itu kan jadi beban gitu kan. Duh, ini gimana menjadi batu sandungan, jadi melayani rasanya nggak mantep gitu, baik itu pendeta ataupun guru ataupun tokoh masyarakat. Ya kalau anak pinter ya berkat, anak baik berkat. Tapi begitu misalnya nakal atau mungkin kalau saya ini jujur pernah ya, beban saya itu karena anak saya nomor 2 hampir nggak naik kelas. Bahkan dipanggil lalu dibilang nggak naik. Lalu saya bilang coba tesnya ujiannya lisan gitu ya. Akhirnya bisa naik tapi bersyarat supaya dilesi nulis. Nah, ini naik kelas 2 SD itu naik bersyarat. Nah, itu bagi saya beban tuh. Kenapa? Wih, kalau sampai anak saya nggak naik, saya kan punya pikiran nih, wih, orang ngomong, anaknya Pak Jarot tuh, yang seminar parenting. Nggak naik kelas gitu ya. Jadi saya punya beban ini. Aduh, ini nggak boleh, ini anak harus naik ini. Kalau nggak, ini jadi berat ini di sayanya gitu. Nah, tentu kasusnya berbeda-beda. Tapi saya pun pernah seperti itu. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, misalnya untuk kasus yang umum dah, anak tuh nakal atau bodoh dah ya, paling banyak nakal sebenarnya ya. Dan itu beban karena sebuah jabatan orang tua. Nah, sikap apa yang sebenarnya yang orang tua harusnya lakukan yang paling bijak ketika dalam kasus seperti itu? Oke, saya ya Pak. Ya. Ahlinya dulu, ahlinya. Iya. Sebenarnya mungkin yang pertama kita harus memahami dulu, memisahkan antara perilaku anak dengan orang tua. Artinya please don't take it personally. Tidak semua perilaku anak itu merupakan serangan terhadap orang tuanya kan. Kadang-kadang orang tua kan baper tuh. Misalnya nakal, oh ini mau menyerang saya nih, atau misalnya melakukan suatu kesalahan, kayaknya orang tua merasa merupakan gangguan ke dirinya. Jadi pertama memisahkan dulu. Jadi yang anak lakukan itu tidak selalu merupakan serangan ke orang tua. Kemudian yang seperti Pak Jarot pernah bilang juga di salah satu seminar Pak Jarot ya, perhatikan juga maksudnya apakah hal yang dilakukan itu tepat sesuai usianya atau tidak. Seperti tadi yang kita sudah singgung ya, ada hal-hal yang sangat wajar dilakukan oleh anak usia tertentu kan. Artinya kita berusaha empati juga kepada anaknya, kira-kira yang dilakukan itu sesuai apa tidak dengan umurnya. Jangan sampai kita memaksa anak 3 tahun berperilaku seperti anak 15 tahun misalnya masih tertib. Jadi butuh waktu 15 tahun untuk membesarkan anak 15 tahun gitu lah ya, nggak bisa dipercepat. Nah, kemudian untuk bisa lebih berempati juga kepada si anak, supaya, jadi kan ceritanya anak yang bermasalah, tapi orang tua yang baper, wah ini jadi masalah saya, beban saya yang malu. Kenapa jadi kita yang lebih susah daripada si anak yang sedang bermasalah itu? Tentu si anak itu lebih susah lagi kan? Karena dia lah yang bermasalah. Nah, sebenarnya saya cuma mau bilang gini, setiap perilaku itu biasanya mau mengkomunikasikan sesuatu. Perilaku anak itu kenapa ya? Apakah dia ingin kabur dari sesuatu, ataukah dia itu ingin cari perhatian, atau ingin mendapatkan seperti hadiah atau jalan keluar lewat perilakunya yang error, atau jangan-jangan hal tersebut menjadi bagian dari bagaimana Tuhan menciptakan dia gitu loh Pak. Jadi misalnya dia punya kebutuhan sensori tertentu. Jadi dia itu terganggu misalnya kalau belajar nih ya, misalnya tidak konsentrasi karena dia terganggu sama suara-suara ribut, atau ruangan terlalu terang, atau bau tertentu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan anak, padahal ada kemungkinan dia sudah merupakan bawaannya seperti itu. Jadi memahami di balik perilaku itu apa sih yang mau disampaikan oleh si anak terhadap kita. Jadi biasanya sih cukup membantu tuh. Balik ke keunikan anak ya, anak berperilaku seperti itu sebenarnya bisa wajar juga, bisa masalah. Orang tua nggak perlu sensitif banget terus dikit-dikit jadi bebannya gitu ya. Iya. Ya, apalagi kadang-kadang orang tua itu menginternalisasikan. Jadi misalnya anak itu punya masalah, tetapi orang tua sudah tidak bisa memisahkan lagi antara perilaku dan anaknya. Jadi misalnya, oh anak ini bodoh, anak ini nakal.
Jadi seakan-akan cuma bodoh dan nakal aja nih anak ini. Jadi kalau ide saya sih, kalau bisa masalah itu ditarik tuh dari si anak, dieksternalisasi gitu loh Pak. Jadi kita nih sama anak sama-sama menghadapi perilaku bodoh. Saya dan anak sama-sama menghadapi perilaku nakal. Jadi perilakunya yang dilihat, bukan si anaknya sebagai individu yang mau dilawan. Wah, ini susah ini kadang-kadang bedain antara perilaku sama pribadinya. Kan harusnya kita membenci dosanya, tapi mencintai pribadinya. Ya, kira-kira begitu Pak kalau prinsip ininya, alkitabiahnya. Ya, kalau saya boleh menambahkan gini, ya, Pak Ismail, silakan. Ya, menurut saya nggak ada anak yang bodoh. Itu satu dulu. Kita mesti punya satu mindset yang sama dulu. Jadi saya selalu beranggapan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Itu yang pertama. Lalu kedua, kenakalan yang dilakukan oleh anak dalam tanda kutip ya, kenakalan dalam tanda kutip, karena yang menyebut itu nakal itu kan orang lain gitu maksudnya. Nah, kenakalan yang dilakukan oleh anak itu kalau menurut saya pasti ada alasan di balik itu. Tadi Ibu Lita sudah mengatakan bahwa biasanya perilaku anak yang kita anggap tidak seperti seharusnya itu adalah sebuah usaha si anak untuk mengkomunikasikan sesuatu, begitu ya. Entah apakah dia butuh perhatian, apakah dia selain butuh perhatian mungkin dia ada hal yang ingin disampaikan gitu kan. Kadang-kadang anak usia tertentu kemampuan komunikasinya tidak bisa seperti kita mengharapkan kita berkomunikasi dengan orang dewasa misalnya, begitu ya. Jadi kita harus berhenti untuk memberi label kepada anak. Mungkin itu tadi yang dimaksud sama Ibu Lita, masalah itu ditarik dulu, dikeluar dari anak itu. Kita jangan melabel anak dulu, karena ketika kita sudah melabel anak, apalagi itu anak kita sendiri, aduh anak saya kenapa bodoh ya? Nggak ada anak yang bodoh sebenarnya. Yang ada adalah anak yang belum terbuka pikirannya. Dan kadang-kadang gini, saya juga banyak belajar dari buku-buku Pak Jarot. Anak itu mungkin bodoh, kita anggap dalam tanda kutip bodoh, bukan karena dia bodoh Pak, tapi mungkin karena dia belum ketemu pola belajarnya sendiri, cara belajarnya. Jadi kadang-kadang kita perlu belajar cara belajar. Anak itu perlu mengerti, perlu belajar cara belajar gitu. Jadi kalau ya saya bisa menyampaikan seperti ini karena sebelum saya melayani secara full time, sekarang ini saya melayani secara full time, saya juga 25 tahun, hampir 25 tahun itu saya mengajar walaupun hanya les privat begitu ya. Walaupun hanya mengajar les privat, tapi saya menemukan anak-anak yang ketika pertama kali ingin belajar sama saya, lalu kemudian orang tuanya mengatakan, aduh anak saya ini susah banget belajar, kagak ngerti-ngerti, nggak bisa diajarin tuh, susah banget, daya tangkapnya lambat dan lain sebagainya. Saya temukan ternyata anak itu cerdas. Saya temukan ternyata anak itu sangat pintar dan sangat cepat daya tangkapnya ketika kita menemukan bagaimana cara dia belajar. Ada yang visual, ada yang auditori dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa gali sebenarnya. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, masalah bagaimana kalau anak ini jadi beban. Buat saya juga orang tua, jadi mungkin gini, kalau anak bermasalah, yang pertama kali mungkin harus merefleksi diri adalah orang tua, bukan anak. Jadi ada apa dengan pola asuh kita? Ada apa dengan parenting kita? Apakah kita sudah, kadang-kadang kita merasa gini, kita udah memberikan yang terbaik nih buat anak. Belum tentu itu yang diperlukan oleh anak. Misal, kalau zaman sekarang ini banyak orang tua yang ibaratnya semua kebutuhannya sudah saya penuhi. Sekolah udah yang terbaik, fasilitas saya berikan, supir buat antar jemput dan lain sebagainya, semuanya ada. Tapi apakah itu yang anak butuhkan? Kembali lagi, keintiman di dalam keluarga, kedekatan hubungan antara orang tua dan anak, komunikasi yang bukan hanya sesuatu yang sifatnya udah makan belum, ada PR apa, kamu hari ini di sekolah belajar apa, harus di luar daripada itu. Tapi misalnya menanyakan apa yang dirasakan oleh anak dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin itu bisa menolong begitu ya buat kita yang punya anak, dalam tanda kutip kita rasa anak kita bermasalah nih. Mari kita berkaca dulu. Kira-kira apakah selama ini yang saya berikan kepada anak
apa yang saya maksudkan untuk memenuhi kebutuhan anak itu adalah benar yang dibutuhkan oleh anak. Oke. Karena kalau itu yang dibutuhkan oleh anak, biasanya anak tidak akan berperilaku yang tidak harusnya. Gitu. Oke, ya cukup. Terima kasih. Nanti saya balik lagi ke Pak Isyong. Sekarang saya balik ke Bu Lita lagi. Ini saya dapat private chat ya dari seorang gembala di Makassar. Tempat saya tuh Pak, tempat saya besar kan Makassar. Iya, ini ada seorang gembala dari Makassar. Direct private chat ke saya tentang Bu Lita. Tapi beritanya bagus ya, Bu Lita ini punya anak 3 tanpa pembantu, diasuh sendiri. Anaknya juga juara umum. Wah, kita kasih apresiasi dulu dong. Dari siapa itu chatnya? Dari Pak Basuki Nugroho ya, Ketua Majelis Daerah GBI Sulawesi Selatan. Dulu satu alma mater sama saya di IPB, Institut Perpendidikan Bogor. Ya, Pertanian Bogor, tapi diplesetin karena kakak rohani saya, kakak kelas saya Pak Wiryo Hadi jadi pendeta, adik kelas saya Pak Basuki jadi pendeta, gitu ya. Makanya IPB itu Institut Perpendidikan Bogor. Ya, Bu Lita, anak menjadi beban dalam arti begini, misalnya anaknya nakal, ya ini kita contoh aja, kan bisa yang lain-lain. Ya. Lalu orang tuanya ini kayak memindahkan beban ke anaknya dengan perkataan yang menurut saya salah gitu ya. Misalnya, kamu tuh jangan nakal. Kalau kamu nakal, kamu tuh malu-maluin mama. Mama ini guru, ngerti nggak? Mama ini pendeta, tahu nggak? Gitu. Jadi itu kan seolah-olah beban lagi dong Pak ya. Perilaku anak jadi beban orang tuanya, tapi jabatan orang tuanya jadi beban si anak. Nah, sebenarnya gimana Bu nasihat yang tepat menghadapi perilaku ini supaya nggak saling membebani? Pertama kan orang tua udah perlu kayak apa sikapnya gitu ya. Tapi kan nasihat yang seperti ini kan jadi beban si anak. Betul Pak. Ya. Jadi makin membuat anak terpuruk gitu ya, dengan sudah dia merasa dirinya bermasalah, tambah lagi dia merasa sudah menyusahkan orang tuanya. Nah, tepat nggak ya? Tapi gini, dalam praktek ada macam-macam pendekatan kan untuk relasi orang tua dan anak. Ada beberapa yang saya suka. Nah, salah satu yang saya suka banget, itu saya suka tanya. Kalau orang tua dan anak ditanya, Bu, Pak, apa sih yang Bapak sama Ibu pengen ubah dari anak? Wah, banyak. Saya pengen anak saya lebih rajin lah, lebih sabar, lebih apa, pokoknya banyak. Anak juga seperti itu. Kalau saya tanya, kamu mau orang tua kamu berubah seperti apa? Itu juga banyak jawabannya. Jadi saya suka banget dalam sesi-sesi seperti itu, saya bertanya, ada tidak sesuatu dari orang tua kamu yang tidak ingin kamu ubah? Dari orang tua juga seperti itu. Orang tua, ada nggak sesuatu dari anak yang kamu suka, kamu tidak mau ubah, kamu mau pertahankan selama-lamanya? Maksud saya kenapa bertanya seperti itu? Jadi kadang-kadang kita lupa melihat sisi lain dari perilaku anak kan. Jadi menarik kalau misalnya kita tanya, ada nggak sesuatu yang tidak ingin aku ubah? Biasanya mereka mikir tuh Pak, apa ya? Dan butuh waktu. Jadi seringkali memang saya jadikan PR tuh. Coba cari 1 minggu depan kita diskusi lagi seperti itu ya. Nah tujuannya itu menemukan goal atau menemukan strength. Nah dari situ kita bisa diskusi lah. Setelah mereka menemukan strength, biasanya menarik tuh, bisa ada perubahan sikap juga dari orang tuanya, menyadari ada perilaku anaknya yang baik, demikian juga anaknya bisa melihat sisi-sisi baik dari orang tuanya. Jadi saya senang banget tuh nanya pertanyaan seperti itu. Hal apa yang tidak ingin kamu ubah dari orang tua kamu, yang ingin kamu pertahankan terus-menerus gitu. Ya, mungkin ini tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Jarot, tapi seringkali bisa membantu memperbaiki hubungan orang tua dan anak. Memandang sisi positif anak ya, supaya anak membantu anak juga menemukan keunikan dirinya, sisi positifnya, supaya dengan demikian anak bersyukur dengan dirinya ya. Jadi nggak cuma diserang perilakunya terus itu kan, kamu nakal, kamu bodoh. Yang nakal mungkin kreatif, yang bodoh mungkin sabar gitu ya. Kenapa kita nggak bilang, nak kamu sabar banget gitu ya. Kemudian itu membantu kita menemukan goalnya Pak, tujuan yang keluarga ini ingin capai.
dari jawaban-jawaban itu, oh ternyata kalian ingin jadi keluarga yang seperti ini nih. Jadi tujuannya tuh kelihatan gitu. Ya, oke, ini beberapa pertanyaan mulai masuk dari peserta. Ya, saya akan sampaikan pertanyaan mereka dulu ya. Tergantung kira-kira saya akan lempar kemana. Yang pasti ini ada yang untuk Pak Isyong dulu ya. Oh, setelah itu nanti ada yang untuk Ibu Lita, saya akan copy pertanyaannya. Tapi di everyone sih. Ya. Sekarang Pak Isyong ini ada pertanyaan. Shalom, saya Yohanes Surabaya saya mau tanya, anak saya 3, semua di atas rata-rata. Saya setuju sama Pak Isyong. Nggak ada anak yang bodoh, yang ada gambar dirinya terganggu. Semua pelayanannya luar biasa. Oh, ini bukan pertanyaan ya, berarti bilang setuju. Oke, mantap. Ya. Terima kasih. Ya, nggak ada anak yang bodoh ya, yang ada cerdasnya beda-beda. Kalau ya, tadi Pak Isyong sempat singgung buku saya punya buku yang judulnya Multiple Intelligences. Multiple Intelligences. Ya. Buku anak cerdas itu menggunakan dasar dari Howard Gardner dan Daniel Goleman yang membagi hanya 8 saja, walaupun ada sekarang muncul jenis-jenis kecerdasan yang lain. Jadi ya setiap anak cerdas, cuma cerdasnya berbeda-beda. Ada yang cerdas bahasa, ada yang logikanya kuat, ada yang kreatifnya kuat. Tapi setiap orang pasti Tuhan berikan sesuatu. Bahkan misalnya orang buta, tapi telinganya tajam sekali. Orang tuli, matanya kuat sekali. Jadi prinsipnya Tuhan itu adil. Tugas orang tua adalah menemukan keunikan anak dan sisi positifnya. Maka tadi Bu Lita ajarkan untuk melihat sisi positif anak. Kalau saya mungkin cerita sedikit, kadang-kadang di kasus yang lain ya, bukan parenting, pernikahan, begitu juga tuh Bu Lita. Kalau misalnya coba bikin daftar kelemahan pasangannya gitu. Waduh, itu kalau lagi daftar couples itu ya, bikin kelemahan pasangan. Wah, semuanya sibuk nulis, ada yang angkat tangan. Kenapa? Pak Jarot minta kertas tambah. Oh iya, boleh. Tapi begitu dia sudah coba tulis kelebihan pasanganmu gitu, pada garuk-garuk kepala apa ya kelebihannya gitu ya. Jadi rupanya matanya udah pada negatif semuanya, yang dilihat negatifnya terus. Padahal kalau kita bisa melihat sisi positif orang lain, disitulah menurut saya kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan hidup itu kalau kita melihat orang tua, melihat anak, melihat istri, melihat teman, itu bisa melihat positifnya. Itu aja udah sebuah kebahagiaan buat kita sendiri. Ya, oke. Itu tambahan dari saya. Sekarang ada yang saya mau tanyakan ke Bu Lita. Itu yang pertanyaannya dari Bu Helena, ya, atau saya baca aja. Sikap ortu seharusnya bagaimana? Ini memang parentingnya udah parenting lewat gitu, tapi nggak apa-apa kita jawab. Sikap ortu harusnya bagaimana menghadapi anak yang sudah 32 tahun? Menggantungkan hidup dirinya dan anaknya. Jadi berarti anaknya sudah menikah ini malah ini. Kepada orang tua karena bercerai dengan suaminya. Sekarang untuk kehidupan sehari-hari minta terus kepada orang tua dan saudara. Ini seorang wanita, seorang ibu punya anak lalu cerai, tapi dia menggantungkan hidupnya pada orang tuanya dan saudaranya. Nah, memang didik anak sudah gede, tapi nggak apa-apa. Ini sebuah keadaan yang butuh dijawab juga. Silakan Bu Lita. Ya, sebenarnya umur 32 sudah dari definisi apapun sudah bukan anak ya Pak ya. Tapi kemungkinan kan ada dalam fase-fase daur hidup kehidupan ada masalah-masalah di mana anak itu butuh kembali meminta perlindungan orang tua seperti itu. Artinya special case lah. Kalau ini maksudnya tertarik ini apakah situasi yang sementara atau sudah berlangsung lama gitu. Kalau misalnya dia baru bercerai, kemudian secara sementara meminta bantuan, tentu wajar ya Pak untuk bisa mandiri kembali. Nah, tapi sambil, saya orang tua seperti apa? Apakah orang tua mengingat usia anak tersebut 32 tahun, apakah orang tua tetap memperlakukan dia seperti orang dewasa? Artinya encourage anak tersebut untuk kembali mandiri, mencari pekerjaan, menghidupi anaknya sendiri, atau seperti apa, Pak? Maksudnya saya belum terlalu terbayang nih. Kalau Pak Jarot ada nggak kasus-kasus seperti ini, Pak? Di mana anak kembali lagi ke orang tuanya? Ya, yang pasti kalau anak sudah 32 tahun kan sudah bukan anak lagi, apalagi dia sudah punya anak. Ya. Masalahnya dia bercerai. Nah, sebenarnya tetap orang tua harusnya sudah mulai melepas, belajar untuk tega-tegain supaya dia mandiri.
Kalau anak sudah menikah, waktu anak saya menikah, anak saya sudah punya anak, tapi belum punya cucu. Waktu anak saya menikah, di antara nasihat saya adalah kalau kamu berantem sama suamimu, ada masalah segala macam, nggak usah cerita papa, nggak usah cerita mama. Bergumul berdua, selesaikan berdua, hadapi berdua. Nanti ceritanya kalau sudah selesainya berupa kesaksian. Jadi saya tidak mau, walaupun saya, wah nanti nanya papa kan ahli keluarga. Saya bilang enggak. Kamu sudah menikah, hadapi masalahmu, selesaikan masalahmu. Gitu. Jadi itu kita tega-tegain gitu ya, tega-tegain. Ya, tapi kadang kita pantau juga gitu ya, tega-tegain supaya anak itu menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau seperti ini juga sebenarnya walaupun dia bercerai, ya itu konsekuensi dia mengambil keputusan hal itu. Memang cerai adalah kesalahan. Shalom Bu Lita, Pak Jarot. Ya, ini Elena yang mau menanyakan, Pak. Oke, nanti ada kesempatan. Iya. Ya, jadi itu biar konsekuensi dari keputusannya, ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan yang lebih ke parenting, ya. Saya akan ini juga ada pertanyaan yang suami istri berpisah, lalu anaknya sudah punya anak 3, berarti lebih ke arah cucu ya. Nanti kalau ada waktu baru saya akan jawab pertanyaannya Bu Christine Oliver ya, yang suami istri pisah, lalu punya anak, anaknya juga sudah punya anak. Jadi ini lebih luas. Nanti kita di belakangan ya. Saya jawab bacakan yang Pak Edi dulu ya. Shalom Pak, maaf mau tanya bagaimana sikap kita sebagai orang tua untuk anak remaja. Nah, yang merasa terluka karena perlakuan orang tua di masa kecil. Sekarang dia bilang trauma bila dibentak terus, merasa bahwa orang tua memiliki ekspektasi yang tinggi. Nah, jadi orang tua menjadi beban bagi anak ketika ekspektasinya terlalu tinggi. Sehingga dia merasa stres, juga ada stres didapati dari teman dan lingkungan sekolahnya. Oke. Boleh ke Pak Isong dulu, nanti ini kayaknya pertanyaan cukup bagus untuk tema malam hari ini, ya, jadi bisa dijawab juga oleh Ibu Lita. Anak remaja yang merasa stres karena pengharapan yang terlalu tinggi dari orang tua. Ya, oke, baik Pak. Terima kasih Pak Edi buat pertanyaannya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan tentunya adalah pemulihan hubungan dulu antara orang tua dengan anak. Kalau saya baca dari pertanyaannya di sini dikatakan bahwa anak remaja yang merasa terluka karena perlakuan orang tua di masa kecil, bahkan ini sampai trauma. Kalau sudah sampai ada luka pada diri anak, apalagi sampai trauma, saya rasa ini yang diperlukan adalah pemulihan hubungan dulu. Nah, disinilah kuncinya. Kita sebagai orang tua, kita perlu punya kerendahan hati apabila kita memang merasa ada pola-pola asuh di masa lalu yang kita salah dalam melakukannya. Kita perlu minta maaf kepada anak kita. Ya mungkin sedikit kesaksian dari saya. Saya juga bukan berarti saya tidak pernah marah sama anak saya. Saya bukan berarti saya tidak pernah membentak keras anak saya. Bukan. Saya selalu mendisiplin anak saya. Bahkan saya selalu bilang sama anak saya begini, kamu tuh anak saya, anak papa satu-satunya, anak papi satu-satunya. Saya bilang, papi harus didik kamu dengan benar. Jadi saya selalu marah sama dia ketika saya lihat dia keluar jalur, saya pasti marah. Tapi setelah saya marah, ketika semuanya reda, ketika emosi itu menurun, saya akan bicara empat mata dengan dia. Saya akan bicara pelan-pelan dan saya akan jelaskan. Kemudian saya akan mengatakan saya minta maaf. Saya bilang papi minta maaf kalau tadi papi bentak. Gitu. Jadi tidak ada luka pada diri anak. Kita perlu mendidik anak, tapi jangan sampai melukai anak. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Tentu kita harus penuh kerendahan hati, kita minta maaf, kita sebagai orang tua mengambil inisiatif untuk melakukan pemulihan dulu. Itu dulu yang pertama. Dan kemudian kalau misalnya anak merasa bahwa orang tua itu memiliki ekspektasi yang tinggi pada dia, ya berarti kita harus bicara nih sama anak. Bahwa anak kan ini kata kuncinya merasa bahwa orang tua memiliki ekspektasi yang tinggi. Artinya ekspektasi orang tua seperti apa terhadap anak yang saya baca dari pertanyaan ini adalah tidak disampaikan dengan baik. Sehingga anak merasa standar orang tua saya tuh di sini, saya tuh baru di sini, saya tuh masih jauh, sehingga dia stres. Apalagi lingkungan, persaingan, ya kita tahu masa sekarang ini di zaman-zaman modern seperti ini, sekarang semuanya serba digital, serba cepat.
anak-anak itu sangat rentan rentan stres ya, karena persaingan kompetisi itu di luar, di sekolah, apalagi nanti kalau semakin besar mereka SMP, SMA, apalagi kuliah, dunia kerja dan lain sebagainya, itu persaingannya semakin ketat saat ini. Jadi kita sebagai orang tua mesti mengkomunikasikan ekspektasi apa yang kita inginkan dari anak kita, gitu. Oke, ya cukup Pak. Iya. Nanti ada pertanyaan yang saya lemparkan ke Bu Lita, ya, yaitu pertanyaan dari Ibu Elvina Surabaya. Tapi biar Ibu membaca dulu pertanyaannya, ya, yang dari Bu Elvina Megawati. Saya tulis juga ke Bu Lita. Ya. Anak saya umur 5 tahun, anaknya cerdas dan pintar, tetapi emosinya meluap-luap. Sekarang berani marah sama saya jika ada hal yang tidak dia sukai. Dan selalu ngeyel disuruh apapun, selalu ngeyel terlebih dahulu. Artinya nggak mau gitu ya. Dan jujur itu membuat saya frustrasi, emosi, sampai saya marah dan menangis, harus menghadapi bagaimana caranya. Disuruh mandi tidak mau, waktu mandi mau main sabun, nanti disuruh makan tidak mau, maunya main. Waktu selesai main disuruh beresin mainan, alasan, kemudian marah-marah lagi gitu ya. Wah, ini mirip sama anak saya nih, artinya dia tidak terima dirinya bukan lagi pusat dari perputaran dunia. Anaknya Bu Elvina mirip sama anak saya yang kecil. Jadi perpindahan rutinitas sepertinya pergumulan ya, dari satu hal ke hal lain penuh dengan pergumulan dan emosi yang meluap-luap. Nah, biasanya kalau umur 5 tahun belum tentu memang dia bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Makanya munculnya itu dalam bentuk tantrum, marah-marah seperti itu ya. Kadang-kadang juga anak usia seperti ini belum paham sebenarnya yang dia rasa itu apa. Jadi kita harus bantu membuat marah-marahnya itu menjadi bahasa yang baik. Nah, idenya itu kita berusaha membuat dia paham pertama emosinya dulu ya Pak, Bu Elvina. Artinya kalau kamu seperti ini rasanya itu apa? Anak-anak itu tidak paham loh. Misalnya marah itu kayak gimana, sedih kayak gimana. Kita bisa bantu tuh. Misalnya kalau anak-anak biasanya suruh gambar. Kamu rasanya ada di mana? Dia gambar tuh misalnya ya dikasih merah di dadanya, oh panas gitu dadanya, marah. Kemudian kita bantu membahasakan. Kalau dia belum bisa membahasakan, kita kasih ide. Kamu sedih, kamu marah, kamu nggak suka. Jadi kita bantu mengganti amuk-amukan itu ke kata-kata yang baik. Tujuannya suatu waktu dia bisa, kalau dia tidak suka, dia tinggal bilang aja, saya tidak suka, tidak perlu harus ngamuk-ngamuk. Kemudian kita juga sebagai orang tua introspeksi diri. Rutinitas dia sehari-hari, apakah sudah jelas buat dia atau belum? Misalnya, apakah rutinitas itu sudah disusun dengan baik dari jam mandi, jam makan, jam tidur, apakah memang sudah teratur seperti itu atau belum? Kalau untuk anak 5 tahun, kalau misalnya belum ada rutinitas yang teratur, kadang-kadang mereka juga bingung tuh sehari-hari, kayak overwhelmed dengan kejadian sehari-hari. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya umurnya memang masih 5 tahun, orang tua juga bantu dengan buat rutinitas yang lebih teratur. Jadi mereka bisa ada harapan kan, atau ekspektasi. Oh jam 7 mandi, jam 9 snack, jam 12 makan siang. Jadi dia sudah ada ekspektasi setiap hari kegiatan apa yang dilakukan. Seperti itu kira-kira. Kemudian bantu mengenali emosi itu baik sih. Saya melihat anak-anak itu bisa loh kalau dilatih. Lama-lama dia bisa jelasin, misalnya kayak kita bilang, kamu marah? Enggak, bukan marah, saya sedih. Misalnya gitu. Bisa, mereka bisa kalau dilatih untuk mengenali dirinya, lama-lama dia bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya, anak setuju saya diajari cerdas emosi. Cerdas emosi itu pertama memberi nama pada emosi. Misalnya anak laki-laki 4-5 tahun nangis, jangan dibilangin kamu laki-laki nggak boleh nangis itu. Mana ada ayatnya laki-laki nggak boleh nangis ya kalau dia nangis di hadapan Tuhan. Jadi kalau anak laki-laki nangis tanya kenapa menangis. Dipukul temen, oh berarti kamu tuh nangis karena sakit. Ya. Kenapa nangis? Temanku janji datang nggak jadi datang. Oh kamu nangis namanya kecewa. Jadi ya, itu dia ngerti sakit, ngerti kecewa gitu. Ya, lalu gimana lagi supaya kamu nanti nggak nangis lagi? Ya saya nggak mau, kalau dia janji aku nggak berharap. Kamu sudah pintar supaya nggak kecewa lagi. Jadi itu namanya memberi nama emosi, lalu menyiasati emosi. Jadi itu penting untuk nanti anak malah lama-lama jadi cerdas emosi.
Karena nangis itu kan macam-macam ya, apalagi kalau ibu paling tahu tuh nangis macam-macam, nangis gembira, nangis sedih, nangis bahagia, nangis dapat bonus, nangis cemburu, nangis, aduh, kalau ibu paling pandai pasti memberi nama emosi ya, tapi kadang-kadang malah nggak ngajari anaknya emosi, jadi itu perlu ngajari anak emosi. Nah, ada pertanyaan yang tadi saya forward ke Pak Isyong, tapi biar Pak Isyong membaca dulu dan mempersiapkan, ya itu pertanyaan dari Bu Merida kepada everyone, tapi tak copy paste ke Pak Isyong juga. Nah, sambil Pak Isyong baca dulu, siapin penjawabannya, saya mau nambahin yang tadi mengenai anak remaja yang terluka. Ya, ini sekaligus ada private chat ke saya. Ini dari ya jujur aja dari Pak Basuki ya. Ini zaman dulu ini agak ada yang namanya pelajaran hati Bapak, luka batin gitu ya. Dan anak itu buandel malah tangguh gitu ya. Tapi sekarang ini ada pelajaran hati Bapak, pelajaran mengenai luka batin. Tapi kalau anak jadi dikit-dikit malah orang tua yang jadi takut untuk mendisiplin dan sebagainya. Ya memang repot ya. Kalau yang anak malah anak yang ikut pelajaran hati Bapak gitu. Lalu dia dari pelajaran itu dia tahu, wah bapakku nggak bener, bapakku nggak bener. Dia kecewa. Atau dia pelayan Tuhan, ikut seminar hati Bapak. Wah dari situ kesimpulannya apa? Pendetaku nggak bener, gembalaku nggak bener. Jadi itu emang dampak sampingan. Tapi harusnya ya dia bisa berdoa supaya orang tuanya atau gembalanya lebih baik lagi. Nah, kalau soal terluka ya begini, saya kasih kesaksian biar gampang ya. Suatu ketika anak saya menginjak remaja, jadi perempuan paling kecil itu ada perilaku unfinished, tidak selesai. Jadi dia punya hobi ngelukis, kamarnya penuh dengan lukisan, tapi nggak ada yang jadi. Bikin laut cuma langitnya, bikin bunga cuma tangkainya, bikin apa lagi itu nggak jadi-jadi. Lalu dia ganti hobi, kolase, barang bekas dikumpulin, jadi separuh ditempel, ganti hobi lagi, ya paper quilling, paper craft. Wah, tak beliin kertas-kertas kreativitas yang luar negeri, itu color paper, depannya kuning, baliknya merah, Indonesia nggak ada itu ya. Wah, dia seneng banget, lalu bikin sesuatu nggak jadi lagi. Jadi saya bilang sama teman, teman, anakku tuh seni, bakatnya kuat, artnya kuat, tapi gonta-ganti ide, wah biasa Rod, orang seni begitu. Ya kalau biasa saya nggak cari solusi ya kan, bagi saya nggak biasa gitu. Akhirnya saya ke psikolog. Saya ini hamba Tuhan yang rajin ke psikolog sebagai pasien ya, karena mau belajar. Nah psikolognya bilang, Pak anaknya mau nggak ngobrol sama saya, dianalisa. Wah waktu dianalisa ketemu, dia bilang sama saya, Pak hati anak Bapak ini terluka. Makanya dia unfinished gitu. Wah, mosok sih gitu. Terluka sama siapa? Terluka sama Bapak. Wah, saya bilang, psikolog ini paling punya teori kalau unfinished luka sama bapaknya gitu. Jadi sudah ada rumusnya gitu, bukan hasil wawancara itu kali. Bapaknya kayak begini, ketawa melulu, saya nggak pernah gampar, saya nggak pernah tempeleng, terluka sama saya. Bu, saya nggak percaya nih sama analisa Ibu. Pengen lebih detail lagi dong, kalau kecewa sama saya itu kecewanya apa? Kalau enggak itu mah rumus itu, unfinished, kurang hati Bapak gitu ya kan. Akhirnya diwawancarai lagi. Lalu dikasih tahu hasilnya, Pak, anak Bapak kecewa sama Bapak karena Bapak pernah janji ngelukis bareng lalu enggak jadi. Betul kan? Kok betul ya gitu. Tapi masa gitu aja terluka gitu kan? Kan saya nggak pernah tempeleng, nggak pernah gampar gitu. Masa diingkar janji ngelukis dan waktu saya bilang nggak jadi ngelukis ya karena Papa ada pelayanan. Iya Pak, nggak apa-apa, aku ngerti kok. Itu karena anak Bapak hormat sama Bapak. Saking hormatnya dia nggak berkata, Papa sih gimana? Ingkar janji melulu. Jadi anak saya tuh bilang, oke Pak, nggak apa-apa, lain kali gitu. Tapi itu terluka gitu. Sampai satu bilang, ya elah, terluka. Ya elah, milenial. Masa begitu aja terluka? Saya ini dulu Bapak Ibu suruh belajar, nggak belajar cari jangkrik sama Bapak saya ditempeleng, dijejek, ditendang, nggak luka-luka itu. Waduh, yang namanya ditempeleng, ditempiling, dikurung di kamar mandi, dikebukin. Wah, lawang saya itu ada 8 jenis kecerdasan, 4 itu di atas skala 14. Jadi yang tes sidik jari lihat hasil saya itu ini dulu pasti bapak ibunya makan ati itu bener, membeling, nuakal, karepe dhewe susah diatur, itulah saya. Nah lalu tapi saya nggak luka-luka hati gitu ya. Begitu anak masa ingkar janji aja luka hati.
Ya luka ada levelnya Pak. Ya elah, level-level segala gitu. Tapi gimana? Saya udah bayar ya kan, Pak psikolog mahal lagi. Akhirnya saya ikuti. Karena itu luka hati, penyebabnya siapa gitu ya. Ya saya udah bayar, masa nggak percaya, dan katanya benar-benar karena ingkar janji lukis. Ya udah, oke, singkat cerita saya minta maaf, dan minta maaf itu bentuknya adalah pendekatan. Saya antar dia ke mall, antar dia masuk toko, udah nganternya susahnya minta ampun, namanya nganter anak perempuan. Karena anak saya itu perempuan, udah perempuan. Itu kalau ke mall susahnya minta ampun. Kakinya kuat banget, nggak ada capeknya. Dan itu saya mesti nganter ke sana kemari. Oke, singkat cerita. Dari permintaan maaf saya dalam bentuk pendekatan dan menebus kesalahan, karena kalau saya antar dia ke mall itu dia duduk di belakang. Sampai saya mau marah, saya ini bukan sopir, saya ini papa, tapi saya nggak jadi marah, saya hukum diri saya sendiri. Kamu bapak yang jauh, kamu bapak yang jauh, ini kesalahan kamu bapak yang jauh. Jadi saya gunakan itu untuk saya lebih baik lagi deketin dia. Oke, singkat cerita aja. Singkat cerita, ketika lukanya pulih gitu ya, itu lukisannya selesai. Semuanya selesai. Karena dulu waktu dia nggak selesai, terus terang saya juga ada beban. Nanti gimana ya kalau pacaran nggak selesai, pelayanan nggak selesai, menikah nggak selesai. Jadi ayah itu punya tugas menyelesaikan kedewasaan psikologis anak dengan masuk ke ruang jiwanya sebagai figur. Nah, ketika ayah hadir di ruang jiwa si anak, itu akan membantu proses kedewasaan psikologis. Jadi hati-hati dengan kekecewaan anak. Jadi kalau pelajaran-pelajaran soal hati bapak, luka batin segala macam, memang harusnya ini orang tua yang dengerin untuk dia melakukan parenting lebih baik. Kalau anak yang dengerin, nanti anak malah akan, bapakku salah nih. Jadi ya memang zaman berubah ya. Saya dulu digebuk, ditempeleng nggak luka-luka, tapi kita nggak bisa begitu dengan anak kita. Karena dulu waktu saya dipukul sama bapak saya bilang saya cari teman. Teman, aku dipukul. Kenapa? Aku konsinau suruh belajar golek jangkrik. Lah podo aku yo ditempiling kok. Iya ya. Awake dhewe nakal yo iya. Jadi waktu saya ditempeleng bapak, saya cari teman juga ditempeleng gitu. Tapi sekarang kan tidak. Kalau sekarang kita tempeleng anak kita, dia cari teman gitu. Temannya bilang, "Bapakmu enggak bener gitu. Bapakmu enggak punya hati bapak." Dia cerita ke gurunya juga bilang, "Ya kamu doain bapakmu ya, bapakmu belum bertobat." Wah, semuanya nyalain orang tua. Jadi beda zaman. Kalau sekarang anak kita pukul, itu anak bercerita kemana saja, yang diceritakan itu akan menyalahkan kita. Itu aja bedanya. Jadi zaman berubah. Jadi ya kita nggak bisa mendidik anak kita dengan cara zaman dulu. Oke, silakan Pak Isyong dijawab pertanyaan yang tadi saya teruskan ke Bapak. Ya, oke. Terima kasih Pak Jarod. Kesaksiannya luar biasa nih Pak Jarod ya. Ya, jadi mengenai anak ibu, ini ibu ya, mungkin Ibu Merida Siahaan. Jadi anaknya taat dan disiplin. Wah, ini yang dicari-cari banyak orang tua loh, punya anak yang taat dan disiplin gitu ya. Terus dikatakan mereka nilai peringkatnya juga bagus. Waduh, ini puji Tuhan, bagi saya sih luar biasa begitu ya. Nah, tantangannya adalah saya susah bagi waktu saya buat anak saya. Secara saya seorang single parent. Oke. Jadi mungkin saya potong dulu pertanyaannya di sini, nanti saya lanjutin lagi ke bawah. Kalau saya mengatakan masalah bagi waktu, kita semua sebenarnya punya waktu yang sama. Setiap orang dikaruniakan oleh Tuhan satu hari sama, semua 24 jam. Nah, artinya mungkin Ibu Merida harus punya manajemen waktu yang lebih baik. Saya juga mengatakan ini bukan berarti saya sudah sangat baik dalam melakukan manajemen waktu untuk punya waktu dengan anak-anak, dengan keluarga. Kadang-kadang juga ya ini yang saya sebut kita harus balance. Balance itu bukan berarti kita ada di tengah-tengah, bukan berarti imbang. Kita harus melihat ada kalanya keluarga kita butuh porsi waktu lebih banyak. Nah, kita butuh hikmat untuk melakukan hal ini. Ada kalanya juga misalnya kita harus menjelaskan kepada keluarga, kepada anak-anak, misalnya pelayanan kita, pekerjaan kita mungkin itu butuh butuh perhatian kita lebih banyak. Misalnya mungkin di saat pandemi seperti ini misalnya, wah usaha pekerjaan sedang sulit nih. Misalnya, sedang semua pengusaha, semua pekerja sedang mengalami pergumulan.
dalam masa pandemi ini, sehingga kita butuh menata usaha dengan baik, menata ini. Nah, itu kita bisa komunikasikan kepada anak. Gitu ya. Apalagi kalau usianya dikatakan sudah 7-9 tahun, artinya seharusnya sih mereka sudah mulai bisa diajak komunikasi, ya walaupun tidak seperti orang dewasa, tapi sudah mulai bisa diajak komunikasi. Karena anak saya waktu umur 7 tahun, 8, 9, saya suka ajak komunikasi, tukar pikiran gitu ya. Jadi kita coba atur balance, dan kita perlu juga tentunya buat menyediakan waktu sama anak. Menyediakan waktu tidak harus panjang tapi berkualitas gitu. Nah, kemudian saya punya visi anak itu harus pintar dan suka belajar. Apa visi saya salah buat anak saya? Saya tanya pada mereka, kami tidak suka belajar terus seperti mama, katanya ya. Ya, jadi punya visi anak pintar dan suka belajar itu tidak salah. Cuma kembali lagi nih pendapat saya, Bapak Ibu mungkin yang di sini bisa saja tidak setuju, tapi kalau membuat saya sendiri, pembelajaran secara akademis di sekolah itu hanyalah satu bagian dari pembelajaran kehidupan. Pada dasarnya yang harus kita bangun adalah sikap menjadi seorang pembelajar, yang artinya dia bisa belajar dari apapun juga, dimanapun juga, dan dari sumber apapun juga. Kepada anak-anak kita, belajar dari sekolah penting nggak? Penting. Saya juga katakan kepada anak saya penting. Namanya kita kalau mau bangun bangunan yang tinggi, fondasinya penting. Nah, fondasi dari bangunan yang tinggi di dalam sebuah pendidikan anak itu adalah pendidikan akademis, pendidikan dasar khususnya. Mungkin kalau saat ini di zaman-zaman ya di abad 21 ini, ya pendidikan dasar itu bukan lagi SD, SMP, SMA, mungkin sampai S1 misalnya ya, sampai sarjana batasnya itu pendidikan dasar. Itu penting. Ya, kita harus tanamkan itu kepada anak-anak kita. Dan ini mungkin saya juga ada mau sedikit bersaksi Pak Jarod, tapi ini bukan dari kesaksian dari anak saya, bukan. Tapi kesaksian ini saya dapat dari waktu salah satu murid saya, murid yang dulu les sama saya. Jadi orang tuanya itu pernah datang kepada saya, kita bicara, dia bilang anak saya ini selalu kalau mau ulangan matematika, karena saya dulu itu mengajar pelajaran matematika dan kawan-kawan, mafia gitu Pak ya, matematika, fisika, dan kimia. Jadi ketika mau ulangan matematika, anak saya itu sangat stres sampai saya lupa mungkin istilah medisnya apa, kulit tangannya itu ngelupas semua. Seluruh kulit tangannya ngelupas kalau mau pelajaran matematika. Jadi dia sampai sedemikian tertekannya sampai seperti itu. Nah, yang saya lakukan terhadap anak ini adalah sederhana. Saya bilang, oke Pak, Bu, kasih saya kesempatan buat bicara sama anak Bapak Ibu. Nah, saya ngomong sama anaknya, karena sudah SMA, jadi saya ajak ngomong, kamu tuh sebenarnya hobimu tuh apa? Minatmu tuh apa? Ternyata minat dia itu adalah lebih kepada di art. Jadi dia merasa pelajaran matematika ini ketika dia harus mencapai nilai yang tinggi, artinya ketika orang tua menempatkan ekspektasi yang tinggi, suka belajar, misalnya orang tua mau anaknya belajar terus. Kadang-kadang definisi pintar itu kan beda-beda nih. Nah, kita mesti samain dulu. Kalau tadi Pak Jarod sempat menyinggung ada kecerdasan multiple intelligences, kecerdasan ganda, kecerdasan multiple. Anak itu tidak harus cerdas dalam hal misalnya matematika. Ada anak yang mungkin matematikanya biasa-biasa aja, tapi dia bisa jadi cerdas misalnya di dalam hal atletis misalnya. Itu dia bisa jadi atlet misalnya begitu. Dan saya yakin banyak atlet juga yang terkenal di dunia belum tentu juga pinter-pinter amat matematikanya, walaupun ada juga yang pinter begitu ya, ada juga yang sekolahnya sampai S3 misalnya. Ya ini setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Makanya punya visi anak harus pintar tidak salah. Tapi pintarnya itu harus sesuai dengan arah kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Punya visi anak itu suka belajar, itu sangat baik. Tapi lebih baik kalau menurut saya menjadikan anak seorang pembelajar. Sehingga seumur hidup dia bisa belajar terus. Seumur hidup dia akan selalu belajar dari kehidupannya. Karena kalau buat saya, pembelajaran itu di bangku sekolah itu hanya sebagian hanya satu musim kehidupan yang harus kita lewati. Tapi pembelajaran dalam hidup
itu jauh lebih panjang dari masanya dibanding di dalam dunia akademis. Jadi buat Ibu Merida, yang pertama mungkin yang saya ingin sampaikan adalah coba Ibu lihat kembali waktu yang Ibu miliki, berikan waktu kepada anak-anak, tidak perlu lama, mungkin 2 jam, tapi ketika misalnya 1 jam, 2 jam bersama anak, misalnya di rumah atau di bepergian, fokus sama anak. Itu yang penting. Jadi benar-benar kita ingin memenuhi kebutuhan si anak, bukan kita ingin ya udah memenuhi kewajiban kita. Yang penting kan nih, saya udah temenin kamu nih, mama atau papa udah temenin kamu untuk apa yang kamu mau, ayo papa mama temenin. Bukan, tapi kita fokus kepada anak sehingga anak mengerti bahwa oh ya kita menyediakan waktu untuk mereka. Gitu. Karena saya selalu ingat satu quote gitu ya. Jadi anak-anak itu, children itu spells the word love itu T-I-M-E. Anak-anak itu mengeja kata-kata cinta, itu yang dieja adalah W-A-K-T-U, waktu. Gitu. Jadi, tapi bukan hanya sekedar memberikan waktu, memberikan perhatian. Itu aja mungkin yang bisa saya berikan masukan kepada Ibu Merida. Tetap semangat Bu, jadi orang tua jangan pernah patah semangat, karena apa yang kita investasikan kepada anak-anak kita, baik itu waktu, sumber daya, apapun itu yang kita berikan kepada anak kita, Ibu udah punya modal yang sangat baik, anaknya taat, disiplin, prestasinya bagus, itu idaman semua orang tua gitu ya, idaman semua orang tua punya anak yang taat gitu ya, aduh enak banget gitu ya. Luar biasa gitu. Jadi jangan pernah patah semangat. Saya dorong Ibu untuk coba lebih perhatian kepada anak-anak dan ajarkan mereka untuk bisa jadi pembelajar. Gitu. Bisa jadi pembelajar. Ya, terima kasih Pak Isyong. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya untuk Ibu Lita. Ya, silakan Bu Lita untuk menjawabnya. Pertanyaan dari Pak Biden ya. Pak Biden punya anak laki-laki usia 3 dan 1 tahun. Yang 3 sifatnya keras, kalau sudah mau harus dituruti. Kalau dilarang malah kayak makin sengaja sampai kita marah. Kadang saya kelepasan dan mencubitnya, yang ada anaknya menangis. Lalu selalu atau suka mau disamakan dengan adiknya, suka meniru-niru gaya adiknya. Sebenarnya anaknya pinter, cuman suka manja. Kalau main nggak bisa sendiri, harus ditemani. Suka atur orang tua harus gini atau gitu. Masih banyak sebenarnya, cuma jadi panjang katanya kalau masih banyak. Bagaimana mendidik anak seperti ini? Hal lain, anaknya kalau di luar rumah jadi pemalu, padahal dalam rumah dia aktif. Seperti itu kira-kira ya Pak Biden ya. Pak Biden memang kalau anaknya usia 3 dan 1 tahun, ini juga merupakan tantangan tersendiri, karena Bapak punya 2 anak batita ya, yang kira-kira pengertiannya itu kurang lebih sama. Cuman saya ingin berempati kepada anak Bapak yang besar ini, bahwa apa yang dia lakukan, kira-kira dia mau menyampaikan apa ke Bapak dan Ibu. Apakah dia itu membutuhkan semacam perhatian individual kah? Berhubung dia punya adik umur 1 tahun dan dia umurnya 3 tahun, dan dia melakukan perilaku-perilaku seperti adiknya. Kadang-kadang itu terjadi kepada anak-anak yang punya adik, dan jadinya seperti regresi gitu loh, karena ingin mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Jadi mungkin orang tua juga bisa introspeksi apakah sudah cukup memberikan waktu yang individual kepada si kakak nih, si kakak yang lebih besar. Artinya dia juga butuh waktu spesial dan orang tuanya yang tidak berbagi sama adiknya gitu kan, supaya dia juga tahu bahwa dia tetap istimewa. Jadi analoginya itu, kalau misalnya anak-anak itu punya adik, perasaan mereka itu katanya seperti ketika perasaan istri, suaminya pulang bawa istri lain, terus suaminya bilang, nggak apa-apa kok, saya sayang kalian sama, nggak beda kok. Seperti itu kira-kira perasaan anak pertama ketika kita membawa adik. Jadi kita kan bilang, saya sayang kamu sama seperti saya sayang adik ini sama, sekalian sama, dua-duanya saya sayang. Tapi perasaan anak pertama itu seperti itu Pak kira-kira. Seperti ketika ada istri lain, kemudian kita disuruh mengerti bahwa akan disayangi sama. Jadi
Kalau saran saya, minta tolong anaknya itu diperhatikan seperti tadi yang saya sudah singgung, perilakunya itu mau mencapai apa. Kemungkinan attention dari Bapak Ibu yang tidak terbagi oleh adiknya juga sekalipun. Nah, kemudian mungkin bisa kita cari juga apa perilaku dia yang manis atau lagi baik, cepat-cepat tuh kasih perhatian saat dia lagi baik. Jadi secara sederhana kita memberi perhatian kepada perilaku yang positif, kemudian kita mengabaikan perilaku dia yang buruk, yaitu yang tadi ngamuk, kemudian yang tadi marah dan ngatur-ngatur orang tua, itu kita bisa mencoba mengabaikan sambil membuat dia memahami apa sebenarnya yang dia rasakan, seperti Pak Jarod bilang, cerdas emosi tadi, sambil memperhatikan juga perilaku dia yang baik. Jadi banyak nih PR-nya ya Pak Biden ya, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi yang satu lagi yang saya mau ingatkan, Pak Biden juga dan Ibu bisa memperhatikan misalnya anak usia 3 tahun itu kira-kira kebutuhannya apa, ekspektasinya sudah sama atau tidak. Contoh ya, misalnya anak ini tidak bisa main sendiri. Saya rasa semua anak seperti itu sih. Memang anak-anak itu maunya kalau main sama orang tuanya. Kita lah sebenarnya mainan dia yang paling berharga, bukan mainan apapun. Jadi sebenarnya nggak ada itu mainan yang bisa bikin anak main sendiri itu sebenarnya nggak ada. Setiap anak butuh kehadiran orang tua dan dia maunya memang main sama orang tuanya. Itu sih. Jadi ekspektasi mengenai anak itu harus bisa main sendiri itu mungkin harus dikoreksi juga sih. Oke. Kira-kira Pak Jarod gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan? Ya, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dulu, karena ini banyak sekali hari ini yang bertanya. Rupanya kalau parenting seru juga. Ya, dan kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Mungkin saya tadinya mau tak jawab, tapi kayaknya Pak Roni Daud bisa nih. Mengenai peran ayah Pak Roni Daud. Jadi intinya ya yang Bu Yeni tanyakan ya. Kan tadi saya sempat bilang kalau fungsi peran ayah penting untuk menyelesaikan kedewasaan psikologis, sehingga ayah harus hadir di ruang jiwa si anak melalui kebersamaan yang menyenangkan atau interaksi positif. Nah, pertanyaannya, gimana kalau punya suami nggak mau ikut didik anak, bahkan disebut toxic parent, ya berarti malah berfungsi negatif nih, mengancam, nakut-nakuti, bikin anak kecentok hatinya, ya luka hatinya. Jadi suami nggak mau terlibat didik anak. Gimana nih, Pak? Kayaknya Pak Roni bisa dijawab ini. Saya itu sebetulnya kepingin menikmati saja. Nanti terakhir baru saya simpulkan. Kalau ditanya seperti ini ya guyonan loh ini. Ya saya tengking dalam nama Yesus keluar. Enggak ya, enggak. Tapi memang inilah yang menyebabkan terjadinya yang disebut fatherless generation. Generasi tanpa bapak itu. Ini yang menjadi mengglobal sekarang ya, di mana bapak-bapak ada di rumah, tapi dia tidak hadir secara fisik ataupun psikisnya buat anak-anak itu. Apalagi secara spiritual. Maka jangan ya anak-anak akan krisis identitas yang parah sekali seperti itu. Jangan lupa kata Bapa itu dalam bahasa Ibrani adalah source, sumber. Jadi kalau Bapa tidak menyatakan fungsi, maka tidak ada sumber yang bisa mengalir. Karena anak itu berarti ada sesuatu yang mengalir keluar dari sumber. Nah, ketika Bapa tidak melakukan fungsi dengan baik, bahwa tidak ada pasokan dari sumber, Anda bisa bayangkan anak-anak akan bertumbuh tidak sehat ya, baik itu secara fisik, psikis, kejiwaan apalagi. Dan kita sudah lihat contoh bagaimana di dalam Alkitab sebetulnya kita mau belajar daripada sikap Bapa Sorgawi dulu ya. Kalau saya lihat mau belajar dari ayah itu ya belajar dari sang Bapa gitu. Kalau mau belajar dari istri, belajar dari Roh Kudus. Roh Kudus kan roh penolong. Istri disebut penolong. Kalau mau belajar dari anak, ya belajar dari Sang Putra, Yesus Kristus. Itu ya gambaran umumnya. Nah, dalam Matius pasal 3, ya, karena saya pendeta ya, saya jawab itu aja. Soal psikologi Bu Lunantaja ya. Bu, anak saya yang nomor 2 perempuan juga master psikolog Bu ya, dari Amerika. Dia kerja di Amerika, dia juga sekarang menempuh profesi untuk ambil license di California. Dia sudah 2.300 jam, butuh 700 jam lagi.
Jadi dia akan disebut sebagai profesional counselor di Amerika. Sama seperti Ibu untuk keluarga dan anak-anak. Jadi saya senang menikmati tadi. Ya jadi kangen sama anak saya. Wah. Anak nomor 2 baru ambil S1 juga di sana. Sama psikologi, tapi dia lebih forensik. Dia nanti forensik. Saya bilang bolehlah kamu pulang aja di Kapolri wanita pertama Indonesia. Ya. Gitu. Nah, begini. Kita lihat di Alkitab Matius pasal 3 bagaimana Bapak itu menyaksikan waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yohanes kan sungkan tuh. Wah, bukannya mestinya apa yang dibaptis sama kamu, tapi Yesus nggak apa-apa lakukan. Kita menuruti kehendak Bapa, ya, melakukan kehendak Bapa. Lalu setelah dibaptis, Alkitab bilang Yesus waktu keluar dari air, langit terbuka, lalu kemudian ada apa? Burung merpati, seperti burung merpati, itulah gambaran Roh Kudus berkata, "This is my beloved son, in whom will I please." Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saya pikir ini parenting hebat ini. Yang pertama, kita lihat Bapak di situ apa? Presence, hadir, kehadiran. Nah, tadi Pak Wisong dia singgung, kita harus punya waktu, itu bahasa yang diterima oleh anak-anak itu time, waktu. Nah, Bapak pun hadir di momen-momen penting Sang Putra. Baptisan itu penting loh ya. Nah, saya juga belajar waktu anak-anak saya masih sekolah, masih tinggal satu rumah, momen-momen kenaikan kelas apa itu jadwal saya betul-betul saya tanya dulu kapan terima raport, kapan pertunjukan di sekolah, itu saya blok, saya tidak terima pelayanan karena saya hadir dan mereka senang sekali. Nah, puji Tuhan akibatnya 3 anak saya semua takut Tuhan, semua melayani Tuhan. Jadi ya bersyukur tidak melewati membesarkan anak di masa pandemi ini sampai pusing. Tapi dinamikanya sendiri-sendiri ya. Tapi presence, kehadiran Bapa Surgawi hadir dalam dimensi spiritual tentunya kepada putra. Tapi yang kedua, Bapak lakukan apa? Present. Present ini hadiah. Diberi hadiah yaitu apa? Roh Kudus dinyatakan kan? Wah, jadi anak-anak juga butuh hadiah. Hadiah itu jangan datang sebelum presence, sebelum kehadiran. Banyak suami-suami, bapak-bapak itu kasih hadiah karena tahu dia kurang waktu sama anak. Jadi apa dibelikan ini papa bawain hadiah. Padahal anak-anak enggak butuh itu. Anak-anak butuh pertama presence dulu, kehadiran kita. Baru bicara hadiah-hadiah, benda-benda apa tertentu gitu ya. Dan kita mesti ajarin kepada orang-orang tua, suami-suami di sini, hadiah yang paling hebat yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita itu apa? Yaitu perlakukan istri kita dengan penuh cinta di depan anak-anak kita. Saya yakin tuh hadiah yang paling hebat. Bukan Ferrari, bukan jam Rolex, bukan apalah, enggak. Perlakukan istri kita dengan penuh cinta di hadapan anak-anak. Aduh, anak-anak akan berkata, aku nanti besar mau pengen dapat suami seperti papa. So sweet. Gitu. Itu yang terjadi di anak-anak saya 2 gadis ya. Lalu kemudian selain itu, harus ada P yang berikutnya. Praise. Bapak memuji kan? Yesus dipuji. This is my beloved son. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Oh, itu dipuji itu. Itu orang-orang dengerin itu. Ya, yang menyaksikan baptisan itu ada suara dari langit itu. Nah, jadi kita mesti memberi pujian kepada anak dan dipuji di depan orang. Tapi kalau menegur sebaiknya 4 mata. Ya, kalau memarahi ya sebaiknya 4 mata, tapi waktu memuji di depan banyak orang. Nah, saya pikir ya secara gambaran Alkitab teologi seperti itu ya. Buat bapak-bapak, kalau Anda tidak melakukan ini, Anda akan menyesal di kemudian hari. Ya, Anda akan menyesal dan waktu tidak bisa diputar kembali ke masa lalu. So, ayo bayar harga. Ya, children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukan. Jadi kalau Anda ingin generasi nanti cucu Anda luar biasa, cicit luar biasa, maka dari sekarang kita mesti we have to pay the price, bayar harga supaya menghasilkan generasi-generasi unggulan. Karena mereka pasti children see, children do, mengikuti. Nanti mereka akan berkata,
Oh, papa ini lakukan karena opamu mengajarkan. Oh, engkau melakukan ini. Oh, dulu karena apa? Kakek buyutmu itu mengajarkan kepada papa dan seterusnya. Itu saja dari saya, Pak Jarot. Oke, terima kasih. Mantap, luar biasa tambahannya ya. Ada 2 pertanyaan lagi yang akan dijawab, tapi kita tidak menerima pertanyaan yang baru ya. Nah, tambahan untuk peran ayah, gimana kalau suaminya nggak mau terlibat? Ya sudah, sementara ibu dulu lakukan. Ya, yang penting ibu jangan jelek-jelekin suami di depan anak, gitu ya. Kamu harus sabar ya, jangan nggak sabar kayak bapakmu. Nanti kalau di ayah, kamu harus yang baik ya, jangan kayak bapakmu, gitu jangan. Ya itu negatif malah. Jadi yang jelek itu nggak usah dijelek-jelekin. Kalau perlu malah misalnya anak nanya, "Mah, kenapa sih mama mau sama papa?" Ya itu kecelakaan nak. Oh jangan ya. Kalau anak nanya begitu, sebutkan aja positifnya bapak. Nah di situ nanti anak akan belajar yang pertama tadi Bu Lita katakan, melihat positif orang lain. Jadi ketika ayahnya nggak baik, nggak mau didik anak, lalu anak nanya, kenapa mama mau sama papa gitu. Ibu jangan curhat. Ya itulah papa kesalahan mama ya, lain kali kamu jangan ya. Ibu ceritakan positifnya bapak. Papamu itu nggak mau terlibat, didik kamu kayaknya capek, tapi dia kalau kerja tanggung jawab loh. Dia di kantor itu disegani oleh orang lain, dia janji ditepati. Jadi dari situ nanti anak tuh bisa ngelihat, mama itu bisa ngelihat positifnya papa ya. Itu pelajaran penting banget. Jadi kalau bapaknya nggak terlibat, ya ibunya menghidupkan figur ayahnya aja dengan menceritakan sisi baiknya. Itu life, itu pelajaran hidup yang langsung tuh. Oh, menikah tuh begitu, nggak sempurna, tapi bisa melihat positif pasangannya. Itu otomatis anak akan belajar banyak hal. Ya, silakan ke Bu Lita dulu. Nanti masih ada 1 pertanyaan juga untuk Pak Hisyong. Ya, silakan Bu Lita. Pertanyaan yang dari, saya tidak tahu dari siapa. Mohon tips untuk mengasuh 3 anak tanpa pembantu rumah tangga. Saya juga seperti Anda katanya kan, saya kerja part-time seminggu 2 kali. Jadi mungkin kalau keyword saya itu gampang sih, pemberdayaan dan penyesuaian. Jadi saya juga sama seperti Ibu lah. Jadi saya ambil ngajar itu yang online. Jadi saya menyesuaikan diri saya dengan jadwal anak-anak saya tuh. Ngajar online, kemudian cuma ngajar saat weekend. Misalnya seperti sekarang ini, anak-anak di bawah papanya semua keliling-keliling naik mobil supaya nggak ganggu saya pelayanan. Jadi ada pengaturan seperti itu. Kemudian keyword yang kedua adalah pemberdayaan sih. Jadi saya berusaha memberdayakan anak-anak saya semaksimal mungkin sesuai usianya. Memberi mereka tanggung jawab, kemudian mengajarkan mereka skill-skill yang mereka butuhkan. Entah itu skill manajemen, atau skill mengatur roster, atau membersihkan rumah. Jadi saya melibatkan anak-anak saya, dan saya memandang anak-anak saya itu sebagai makhluk yang berdaya. Bukan makhluk yang lemah gitu ya. Jadi yang kecil juga, umur 2 tahun, saya kasih tugas, isi minum, atau matiin lampu, atau apapun yang dia bisa lakukan. Jadi saya selalu menganggap anak-anak saya itu makhluk yang berdaya dan bisa mengurus dirinya sendiri. Itu aja mungkin kalau tips dari saya. Selebihnya mungkin Ibu juga sudah tahu, karena Ibu juga mengalami dan melakukannya ya. Ada kalau pertanyaan lagi yang tadi tuh, anak, bagaimana menemukan passion anak. Passion anak, belum tahu mau kuliah apa. Ya, memang kalau anak SMA inilah masalah dia yang paling susah ya. Jadi pertanyaan itu, gimana kalau anak saya SMA belum tahu mau mengambil kuliah apa? Kalau ditanya selalu bingung. Nah, puji Tuhan nih anaknya masih SMA, artinya masih ada waktu untuk dia eksplorasi ya. Bukan sudah kuliah terus bingung. Saya kok kayaknya salah tempat, bukan seperti itu ya. Jadi masih ada harapan. Nah, untuk anak-anak yang bingung mencari kuliah apa, saya selalu mengingatkan bahwa mencari jalan hidup itu, mencari panggilan itu memang proses. Kadang-kadang juga kita sudah kuliah pun, saat kita kerja, baru kita ketemu passion kita di mana. Saya tadinya, mungkin Pak Jarod juga mengalami ya, jadi kita tadinya kerja apa, kemudian setelah kita mengalami, oh kayaknya saya punya passion di suatu tempat yang berbeda. Tadinya saya itu klinis anak, setelah saya menjalani, oh saya rupanya suka bidang pendidikan anak. Menjalani lagi, oh saya suka bidang keluarga, seperti itu. Jadi, kadang-kadang anak-anak berpikir itu sudah kata mati tuh. Misalnya dia nggak tahu sekarang, dia langsung merasa sudah seperti ketok palu. Padahal sebenarnya perjalanan mencari passion, perjalanan mencari panggilan Tuhan itu bisa berlanjut terus-menerus.
Nah, caranya gimana? Keyword yang pertama itu jangan langsung, anak remaja ini kan suka ditanya, kamu ini nggak tahu, kamu ini nggak suka, kamu ini nggak mau. Nah, itu kalau bisa sih jangan jawab seperti itu, tapi eksplorasi dulu. Misalnya, bidang apa nih yang kita suka ya? Kita cari tahu bidang ini tuh kerjanya apa ya, dibutuhkan kemampuan apa ya, kira-kira melakukan itu nanti seperti apa. Jadi anaknya itu karena dia masih SMA, bisa melakukan riset. Kemudian kalau bisa, dia terlibat tuh di bidang itu. Mumpung pandemi kan, dia bisa ambil short course kah, bidang-bidang yang disukai. Dengan harapan dari pengalaman-pengalaman itu, eksplorasi, menyelidiki, mengalami sendiri, dia bisa menemukan hal yang dia suka atau memang ingin ditekuni seumur hidup. Ya, oke, cukup. Kira-kira gitu ya Pak Jarod ya. Ya, sudah terjawab. Sekarang ada pertanyaan yang serupa sebenarnya mengenai anak SMA, ya. Tapi silakan biar lebih tajam, Pak Isyong bisa menjawab pertanyaan yang tadi sudah saya post ke Pak Isyong. Itu sebenarnya pertanyaan dari Pak Bambang Wijanarko, ya, yang saya post ke Pak Isyong. Silakan Pak Isyong. Ya, oke. Ya, baik. Saya bacakan aja pertanyaannya terlebih dahulu. Anak saya perempuan kelas 1 SMA. Dia sering merasa dibully teman-teman sejak SMP. Saya sudah memberi pengertian dan harus kuat. Selain itu di SMA sekarang dia merasa tertekan dengan tugas PR dan pelajaran di sekolah. Saya kasih pengertian lagi dan kuat. Puji Tuhan bisa. Tapi tidak berlangsung lama. Minggu depan berulang lagi, katanya dibully dan tertekan pelajaran di sekolah lanjut. Pelajaran di sekolah dilanjutkan maksudnya ini mungkin ya. Bahkan dia pernah minta homeschooling. Apakah saya ikuti untuk dia pindah dari sekolah formal ke homeschooling? Oke, ini ada beberapa rentetan peristiwa nih kalau saya lihat ya. Jadi memang masalah bullying ini adalah bukan masalah yang sepele ya. Bullying ini adalah masalah yang serius. Mungkin saya mau menyampaikan begini. Kalau memang ada pembulian di sekolahnya, mungkin ada baiknya ini Bapak bicara dengan pihak sekolah. Itu satu hal yang saran saya yang perlu saya sampaikan mungkin ya. Karena bullying ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan dari lingkungan sekolah kalau menurut saya. Bahkan dari lingkungan dunia anak, dunia pergaulan anak dan remaja. Bullying ini kalau mau lebih luas lagi bahkan di antara kita pun sebenarnya orang-orang dewasa sebaiknya tidak melakukan bullying begitu ya, karena ya kadang kita orang dewasa pun bercanda mungkin tanpa sengaja gitu ya, bisa sedikit dalam tanda kutip akan nyerempet ke bullying. Tapi bullying ini masalah yang sangat serius kalau menurut saya. Kalau memang anak Bapak sudah terganggu, apalagi anak Bapak perempuan, saya tidak tahu apakah yang membulinya ini adalah sesama anak-anak perempuan ataukah ada anak laki-laki yang membulinya. Saya rasa ini sudah harus dibicarakan dengan pihak sekolah terlebih dahulu, itu yang pertama. Lalu kemudian kalau masalah dia tertekan dengan tugas PR dan pelajaran di sekolah, ini mungkin harus ditarik mundur agak jauh sih. SMA ini kan sudah mulai penjurusan mungkin ya, ada yang saya nggak tahu penjurusan sekolah sekarang apakah IPA IPS balik seperti dahulu lagi. Kalau nggak salah sih begitu ya, IPA IPS. Mungkin dijelaskan saja, didampingi, berikan pendampingan lah pada saat anak-anak belajar. Pada saat anak Bapak belajar, ya mau tidak mau kalau dia ada pergumulan dalam hal belajar, berikan pendampingan. Biasanya anak butuh pendampingan. Kalau perlu memang bantuan profesional dalam arti guru les misalnya, apabila memungkinkan bagi Pak Bambang, ya saya rasa ada baiknya juga coba itu bisa menolong anak sih. Homeschooling, tidak ada yang salah dengan homeschooling gitu ya. Kami di NDC juga punya sekolah homeschooling yang sekarang ini dipimpin oleh Ibu Ani Pangela ya, Nafiri Study Center ya, itu sekolah yang berbasis homeschooling. Nah, itu saya melihat anak-anak yang belajar homeschooling di Nafiri Study Center itu juga berkembang dengan sangat baik secara akademis, secara pergaulan, secara kehidupan sosial mereka juga bisa berjalan dengan baik.
ini bisa jadi sebuah alternatif. Tetapi bukan berarti ini sebagai sebuah pelarian begitu. Jadi masalah bullying ini harus diselesaikan, karena kalaupun misalnya anak Bapak keluar dari sekolah itu lalu pindah dari sekolah formal menjadi homeschooling, tapi kalau masalah bullying ini tidak pernah dibicarakan dengan pihak sekolah, akan ada anak lain yang akan menjadi korban. Saya sangat concern dengan bullying. Buat saya bullying ini suatu masalah yang sangat serius gitu. Kalau masalah kesulitan belajar, berikan aja pendampingan. Bila menurut pertimbangan Bapak perlu untuk mengikuti homeschooling, silakan Bapak bisa cari organisasi atau pendidikan homeschooling, penyelenggara homeschooling yang cukup kompeten di kota di mana Bapak berada, dan konsultasikan terlebih dahulu tentunya supaya bisa menjawab kebutuhan anak. Karena homeschooling saya rasa ini juga bukan, toh anak kita yang sekolah formal juga sekarang sebenarnya homeschooling di rumah semua ya. Udah beberapa bulan ini ya setengah-setengah homeschooling gitu. Jadi ya jadi nggak usah terlalu terlalu apatis dengan homeschooling ya, karena homeschooling itu juga baik menurut saya. Selama pihak penyelenggara atau yayasan pendidikan organisasi pendidikan yang menjalankan homeschooling ini adalah benar-benar orang-orang yang kompeten di bidangnya begitu. Jadi itu jawaban saya, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Isyong. Karena dari segi waktu ya, tapi kita akan extend sedikit. Saya akan jawab singkat 2 pertanyaan. Setelah itu Pak Roni Daud akan memimpin kita perjamuan kudus. Jadi ada pertanyaan yang terpaksa saya jawab dengan buru-buru ya. Yang pertama, maafkan saya, tapi nanti bisa berjumpa minggu depan. Yang pertama, pertanyaan dari tadi yang berbicara mengenai pernikahannya mengalami perceraian, lalu anaknya ada yang ikut istrinya, anak nomor 2. Nah, dengan anak yang ikut istri ini, jadi ada masalah komunikasi karena istrinya melarang dia menghubungi anaknya. Ya, jadi memang itulah dampak perceraian itu ribet banget. Ya, tapi yang saya sarankan adalah tidak ada mantan anak, ya, tidak ada mantan ayah, nggak ada mantan ibu. Orang tua anak itu hubungannya berlangsung terus. Kalau cerai, ya mantan istri ada. Tapi anak nggak ada. Dan anak tetap butuh bapaknya, anak tetap butuh ibunya. Jadi kalau saran saya ya bisa rundingan dengan si mantan ya. Ini termasuk siapapun juga kalau mengalami perceraian, walaupun perceraian itu jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, maka bisa bertemu si mantan lalu rundingan baik-baik bahwa kayak gini, misalnya udah sepakat anaknya dibagi, tapi sepakat juga untuk suatu saat itu bisa bapaknya boleh dating sama anaknya atau ibunya dating sama anaknya. Ya, walaupun akhirnya mereka sekarang bukan Kristen lagi ya, jadi Corbusier ya, tapi waktu mereka bercerai itu menurut saya tetap ada sisi positif dari Dedi ya. Bagaimana ketika dia bercerai itu dia tetap berlaku sebagai ayah untuk anaknya. Bahkan mereka kadang-kadang suami istri yang sudah bercerai itu hidup bareng, ya pergi bareng, dating bareng demi anak-anak. Jadi itu menurut saya ya bukan dicontoh perceraiannya, apalagi sekarang dia pindah agama gitu ya, tapi dicontoh dalam parentingnya. Bagaimana orang yang bercerai lalu sepakat demi anak-anak, mereka seperti itu. Jadi ada kesepakatan anak dibagi, ya kesepakatan. Tapi setelah itu adalah bikin perjanjian demi anak. Anak butuh bapaknya, anak butuh ibunya. Jadi kalau Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal, itu mengajarkan bahwa kedewasaan psikologis butuh figur ayah, butuh figur ibu. Kalau baca bukunya Ted Herman dan Nat Herman, ini namanya mirip-mirip, itu 2 pengajar mengenai keseimbangan otak. Jadi kayak naik sepeda, meniti papan, semua olahraga keseimbangan itu menyeimbangkan otak. Mengubah kebiasaan, biasanya buka pintu pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri, itu termasuk menyeimbangkan otak. Ya, bahkan saya pernah secara sengaja nulis pakai tangan kiri, gitu ya. Yang belum saya coba sekarang ngelukis pakai tangan kiri, tapi saya mulai sudah sedikit-sedikit, gitu ya. Tujuannya apa? Menyeimbangkan otak. Nah, tapi ada kayak finishing touch-nya. Penyempurnaan keseimbangan otak adalah figur ayah, figur ibu yang imbang. Jadi cerai sudah terlanjur, tapi mari jangan sampai ada dampak-dampak yang negatif kalau itu bisa disepakati.
Oke, pertanyaan berikutnya dari seorang ibu yang anaknya selalu juara umum. Wah ya, tapi ini sekarang belakangan emosi ini karena nilainya turun sedikit. Ya, begitu turun sama teman-temannya diledekin dan pulang emosi. Nah, saya kasih kesaksian singkat, anak saya nomor 1, kelas 1 SD sampai 3 SMP, ranking 1 terus. Kelas 3 SMP menang Asian Scholarship, lalu dapat beasiswa di Singapura, sekolah gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Nah, ceritanya nih, si nomor 1 yang perfeksionis ini, jadi anak saya nomor 1, melankolik, perfeksionis. Nah, pernah suatu ketika dia pulang itu mukanya sembep, gitu ya. Mukanya mewek-mewek gitu ya, masih belum mewek, sembek dulu gitu ya. Baru tak tanya kenapa gitu. Nah, ditanya kenapa, mulai mewek gitu. Ada apa? Nangis deh gitu. Kenapa nih ya? Kenapa gitu? Nilaiku 70 gitu. Ya udah saya peluk gitu kan. Terus dia kan punya beberapa teman yang dia ranking 1 kan, yang temennya si A, si B, si C ini teman-teman yang ranking 2, 3 pokoknya ya yang ngikutin dia lah. Saya tanya, si itu berapa? 65. Si itu 65 juga. Si ini 60. Jadi yang paling tinggi siapa? Aku. Kenapa nangis? Enggak 100. Ini anak selalu 100 nilainya. Dapat 70 tertinggi, paling tertinggi di kelas, masih menangis. Malam itu saya bicara sama istri. Saya bilang begini sama istri saya betul-betul terbeban sama anak. Ya, kalau tadi bicaranya ini tema kita beban atau berkat, saya bilang saya terbeban dengan anak ini. Saya khawatir seperti yang terjadi di Jepang. Nomor 1, begitu ranking 3 bunuh diri. Saya betul-betul bicara ini sama istri saya. Saya khawatir bener, 70 nangis pada tertinggi di kelas. Saya khawatir begitu nggak ranking dia bunuh diri. Nah, sejak itu saya komitmen mengajarkan kepada anak saya yang namanya nilai hidup. Saya bilang sama anak saya begini, nak, kamu tahu kan, papa bangga banget sama kamu. Kamu udah dengar berapa kali papa khotbah dan kesaksian anak papa juara, dan kamu saya suruh maju ke depan. Bahkan kadang anak saya tak ajak maju ke depan ke mimbar. Lalu kalau jemaatnya 100 itu bisa daftar hadir, kasih anak saya, kasih waktu 3 menit, Bapak Ibu bisa bertanya kepada anak saya waktu dia kelas 1 2 SD, nomor 30 siapa, nomor 70 siapa, nomor 65 siapa. Itu kalau sampai 150 orang dia hafalkan dalam 3 menit. Jadi saya bilang sama anak saya, Papa bangga sama kamu. Kamu pinter, kamu ranking, kamu juara. Tapi sejak itu saya tambah kalimatnya. Papa akan lebih bangga lagi kalau kamu bisa ngajari orang lain pintar. Jadi mulai saya komporin, rumah saya dijadikan tempat belajar, lalu temannya dia datang, dia ngajari teman-temannya. Wah, awalnya dia nggak mau. Enakan temanku dong, nanti temanku pandai dong. Lalu saya mulai mengajarkan, nak, kamu tuh pandai nggak ada gunanya sama sekali. Ya papa bangga aja, tapi nggak ada gunanya dalam hidup kamu. Kalau kamu jadi orang pandai yang ketakutan. Kamu harus bisa bikin temanmu pandai. Baru kamu berguna dan indah di hadapan Tuhan. Itu sih nggak mudah ya, tapi terus-menerus saya cecer konsep itu. Sampai akhirnya singkat cerita aja, rumah saya jadi tempat pembelajaran, dan dia mulai tidak khawatir orang lain pandai, bahkan dia seneng ngajari orang lain pandai. Tapi rupanya itulah cara terbaik belajar adalah ngajar. Anda dengar Zoom begini, masuk 50-60%. Anda catat, Anda ajarkan orang lain, masuk semuanya. Jadi mengajar itu cara belajar yang paling hebat. Tapi dulu saya nggak kepikir itu sebenarnya. Yang kepikir saya adalah saya nggak mau anak saya bunuh diri karena kalau nggak ranking. Jadi kepada orang-orang yang perfeksionis, nah waktu itu saya punya tips satu lagi menghadapi anak perfeksionis ini. Saya ajari dia gagal. Caranya gimana? Ini anak tak dorong-dorong ikut lomba menggambar. Dan itu supaya dia punya pengalaman kalah. Karena dia gambarnya cukup bagus, tapi tidak akan ranking. Dan benar, begitu dia kalah, dia nangis. Panitia deketi saya lagi, Pak, kalau Bapak mau, kami ada piala cadangan, Bapak beli, nanti anak Bapak kami jadikan harapan 1. Gitu. Karena tadinya nggak ada juara harapan, cuma 1, 2, 3, tapi lihat anak saya nangis, saya dideketin begitu. Saya bilang, saya ikutkan anak saya lomba supaya kalah, ngerti nggak? Supaya dia mengerti pengalaman kalah. Dalam hidup ini ada kalah, ada menang, itu biasa. Nah, orang perfeksionis harus dikasih pengalaman kalah, pengalaman gagal, pengalaman bahwa dia tidak orang yang terhebat. Itu anak yang memang anak luar biasa.
namanya perfeksionis, selalu ranking, tapi perlu diajari sisi yang lain. Ya, kalau anak saya nomor 2 emang hampir gak ada kelas, lain lagi ceritanya ya. Tapi lain kali saya kesaksian. Tapi ini saya pernah punya anak yang seperti ini dan puji Tuhan, akhirnya dia berani gagal, biasa gagal, tetap perfeksionis, tapi dia nggak emosi kalau ada orang lain pinter, gitu ya. Oke, Tuhan berkati, dan saya serahkan sekarang Pak Roni Daud untuk penutupan. Ya, silakan Pak Roni. Terima kasih buat Pak Jarot, Pak Wisyong, Ibu Lita. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya menyimak, saya banyak belajar. Dan terima kasih untuk apa yang Tuhan juga sudah kerjakan dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Sedikit menambahkan Bu Lita tadi soal calling, panggilan. Orang tua harus kenal panggilan supaya bisa mengajari anak-anak tentang calling. Ya, kok lupa saya namanya itu. Pakar leadership John Maxwell pernah berkata ada jenis para mengenal calling. Yang pertama namanya cara halilintar. Bagaimana itu? Seperti Saulus berubah menjadi Paulus itu. Ya, naik kendaraannya di tengah jalan, ada kilat menyambar dia, terjatuh. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Langsung berubah. Dia menemukan callingnya menjadi seorang rasul. Ya, tapi harus lewat pengalaman halilintar. Halilintar sekarang ya bangkrut, ya sakit keras, ya mengalami banyak hal halilintar lah. Yang kedua, calling ditemukan dengan cara bagaimana? Cara seperti Yusuf, dikasih tahu lewat mimpi, pernyataan, ya, tapi nggak langsung jadi, langsung ujian visi, masuk sumur, dijual jadi budak, difitnah jadi pemerkosa, masuk penjara, tapi toh akhirnya callingnya menjadi kenyataan. Cara ketiga, Yeremia, ini paling enak ini ya, dikasih tahu dalam kandungan. Nah, itu. Tapi tidak semua orang seperti ini. Tapi yang keempat ini yang perlu belajar. Cara Esther. Esther itu kan ikut disuruh belajar taat sama otoritas. Mordekai. Ikut ratu kecantikan. Tes. Ikut lolos nomor 1. Jadi ratu. Tapi kan nggak ngerti apa ini ya. Berjalannya dengan waktu dia baru ngerti ketika rencana Haman. Genosid orang Yahudi akan di bumi hanguskan. Di situ dia mengerti, this is my calling. Dia berkata, if I perish, I perish. Kalau aku binasa, aku binasa. Dia berpuasa menghadap raja, menemukan calling. Jadi tadi dikatakan berproses itu calling, saya setuju. Baik, mari kita angkat bersama-sama roti kita di hadapan Tuhan. Dan kita nikmati persekutuan ini. Dan kita bersyukur buat anak-anak kita, kita tetap percaya mereka akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Mereka akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bertunas seperti pohon korma menghasilkan buah yang manis. Dan mereka akan menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Pada waktu malam Yesus belum diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya, berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami memberkati hamba-hambamu. Mulai dari Pak Jarot yang terus Tuhan menyuarakan kebenaran buat keluarga. Terus pakai dia lebih hikmat atas hamba-Mu. Juga berkati Pak Wisyong dalam tugasnya, dalam mendukung pelayanan penggembalaan di NDC. Tuhan pakai hamba-Mu supaya membawa suara pemulihan bagi jemaat-Mu Tuhan. Kepada kedewasaan rohani. Keserupaan Kristus. Berkati Bu Lita Tuhan.
Lewat hidupnya dia mengajar sebagai dosen dan akan memuridkan banyak orang yang berdaya guna untuk supaya mereka menjadi perwakilan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Amin. Semua orang yang hadir mengalami berkat yang luar biasa sebab berkat dari Bapa di dalam Kristus Yesus dan urapan yang membawa keintiman dalam hormat dan takut akan Tuhan menyertai saudara mulai pada malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.